Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membacakan opini penggalangan dana bencana di era media baru antara solidaritas sosial dan personal branding. Nah, di Indonesia kembali berduka akibat bencana banjir bandang yang melanda di Sumatera. Di tengah situasi darurat tersebut, media massa dan media baru memainkan peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi sekaligus membangun solidaritas publik. Salah satunya fenomena yang menarik perhatian adalah aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh influencer Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan sekitar 10 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 hari. Fenomena ini kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, aksi tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan bahkan didukung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun di sisi lain, muncul kritik dari salah satu anggota DPR yang mempertanyakan motif dan posisi influencer dalam aksi kemanusiaan tersebut. Dari sinilah diskursus komunikasi massa dan media baru menjadi sangat relevan untuk dibahas. Nah, perspektif komunikasi massa. Dalam perspektif komunikasi massa, media ini memiliki fungsi utama sebagai penyampaian informasi, pembentuk opini publik, serta alat mobilisasi sosial. Media massa dan media digital hari ini tidak hanya menyampaikan berita tentang bencana, tetapi juga menggerakkan emosi, empati, dan tindakan kolektif masyarakat. Nah, aksi Ferry Irwandi menunjukkan bagaimana figur publik di era media baru mampu berperan sebagai opinion leader. Dalam teori two-step flow of communication, pesan tidak lagi hanya datang dari media arus utama, tetapi disampaikan melalui tokoh yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan di mata audiensnya. Hal ini membuat pesan kemanusiaan menjadi lebih cepat diterima dan direspon oleh masyarakat. Nah, sekarang perspektif media baru. Dalam konteks media baru, batas antara kepentingan personal dan kepentingan publik memang menjadi semakin kabur. Media sosial memungkinkan seseorang membangun personal branding secara bersamaan dengan melakukan aksi sosial. Namun hal ini tidak selalu berarti negatif. Penggalangan dana bencana bisa saja menjadi sarana exposure atau personal branding. Tetapi selama transparansi dijaga, akuntabilitas jelas, dan tujuannya utamanya adalah kemanusiaan, maka personal branding tersebut berjalan secara alami, bukan manipulatif. Justru personal branding yang dibangun atas dasar nilai sosial dan kemanusiaan dapat memperkuat kepercayaan publik. Nah, kritik dan gagasan kritis. Perbedaan pandangan antara anggota DPR dan wakil presiden mencerminkan dinamika komunikasi politik di ruang publik. Kritik dari elit politik seharusnya dipahami sebagai bagian dari kontrol sosial, namun tidak boleh mengaburkan esensi utamanya, yaitu kepentingan korban bencana. Dalam perspektif yang lebih kritis, aksi penggalangan dana oleh influencer dapat dilihat sebagai gagasan baru dan membangun peradaban masyarakat digital, di mana solidaritas tidak lagi dimonopoli oleh negara atau lembaga formal, yang tetapi juga digerakkan oleh masyarakat sipil melalui platform digital. Nah, kesimpulannya, menurut saya, penggalangan dana bencana di era media baru bukan semata-mata ajang personal branding, melainkan bentuk adaptasi baru komunikasi kemanusiaan. Personal branding bisa terjadi, namun itu adalah konsekuensinya dari visibilitas di media sosial, bukan tujuan utamanya. Selama aksi tersebut membawa manfaat nyata, transparan, dan mampu membantu korban bencana, maka hal itu merupakan praktik komunikasi massa yang positif dan konstruktif. Ini sekaligus menunjukkan bahwa media baru memiliki potensi besar dalam membangun solidaritas, empati, dan peradaban masyarakat yang lebih partisipatif.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.